pada sore hari ini kita bisa berkesempatan untuk berkumpul dalam suasana Ramadan di Gedung Bundar. Yang tadi kami ucapkan pula untuk selamat datang kepada Bapak Ibu Tendik yang bisa bergabung dalam Gedung Bundar ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kesehatan yang luar biasa, sehingga sore hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam suasana hati sukacita bersama. Dan untuk itu kita akan langsung ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu pengumuman hasil pemilihan dosen dan tendik berprestasi dari Ketua GJM Bapak Dr. Heru Herlambang. Kami persilakan Bapak. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Iya, betul. Saya tidak boleh menang, Pak. Hanya bisa ngasih kepada para pemenang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia tidak ada kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, dan juga untuk para senior, Pak Bandi, Pak Imam, Pak Pak Dadi dan Pak Dedi, Pak Dadang, Pak Agung. Iya, sudah mau pensiun ini kayaknya. Alhamdulillah semua sehat ya. Kita juga bersyukur Allah menyempatkan kita untuk ada di bulan Ramadan ini. Ya, semoga bulan ini menjadi sarana untuk kita meningkatkan keimanan kita. Dan di kesempatan yang berbahagia ini saya selaku koordinator gugus jaminan mutu akan menyampaikan penghargaan yang akan diberikan oleh fakultas terhadap kinerja dari Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen dan para tenaga kependidikan untuk tahun 2022. Jadi ada 3 kategori untuk para dosen. Pertama kategori pengajaran, kemudian kategori penelitian dan kategori pengabdian sesuai dengan tridharma pendidikan kita kan. Untuk pengajaran itu kami sampaikan bahwa ini penilaian dari mahasiswa. Jadi mahasiswa ketika akan mengisi KRS, mereka diwajibkan untuk mengisi angket atau survei, menilai bagaimana setiap para dosen itu mengajar. Jadi murni dari para mahasiswa. Kemudian untuk kategori penelitian tentu saja dari hasil-hasil penelitian, ada jurnal, kemudian ada haki, buku, referensi segala macam. Dan untuk pengabdian ya kegiatan-kegiatan pengabdian termasuk juga penugasan-penugasan, jadi narasumber atau segala macam. Sementara untuk tendik juga ada beberapa kategori ya. Ada untuk kategori para kasubag, ada per bagian, serta ada yang berasal dari penilaian para tendik sendiri. Ya, jadi para tendik kita diminta untuk memberikan penilaian terhadap rekan-rekan kerja mereka, siapa yang memiliki menurut mereka, menurut para tendik yang memiliki kinerja baik, disiplin, rajin dan segala macam. Baik, saya akan sampaikan. Untuk yang pertama, kayaknya yang menarik tendik dulu ya. Nanti yang dosen gongnya yang terakhir. Baik, untuk tenaga kependidikan, kategori di level kasubag, kita berikan penghargaan kepada Bapak Kusno. Silakan maju Pak. Kemudian untuk kategori di bidang keuangan, SDM, dan kemahasiswaan, terpilih Bapak Sutrimo, selamat. Kayaknya orangnya nggak ada ya, tolong dipanggilkan. Kemudian dari bagian perlengkapan terpilih Saudara Abadi. Dan dari bagian akademik Ibu Luki Torini.
Untuk kategori laboran ada beberapa, tapi kemudian mengurusnya pada satu orang yaitu Ibu Sri Wahyuni. Dan kategori tendik favorit. Ini pilihan dari rekan-rekan tendik sendiri. Yang pertama adalah untuk tendik ASN adalah Ibu Astri Widyasti. Dan kemudian untuk tendik non ASN adalah Mas Ladeni. Kami mohon persilakan untuk para tendik yang sudah disebutkan namanya maju ke depan. Ibu Wayuni, ya. Baik, kepada Bapak Ibu yang nama-namanya telah disebutkan Pak Heru untuk bisa maju ke depan. Untuk Pak Trimo ya, untuk Pak Trimo dan mungkin bisa dari teman-teman menghubungi Pak Trimo. Bu Lukito. Baik, sekarang kita lanjut kepada para dosen. Untuk kategori pengajaran, ini tadi yang saya katakan dari mahasiswa ya, sebagian penilainya. Yang pertama adalah Ibu Dr. Wiwin Suwinarti, SUTMP. Maju Bu. Yang kedua, wah ini dosen senior kita nih, Profesor Yosef Ruslim. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Haja Setiawati. Tapi tadi Ibu Setiawati sudah menghubungi saya, mohon maaf tidak bisa hadir karena sedang flu. Ini ganti ya. Untuk selanjutnya, untuk kategori penelitian. Sebenarnya ada dua, kita punya jago dua ya, cuman karena levelnya sudah level internasional dan nasional, kita coret dari daftar. Kita beri kesempatan yang masih levelnya di bawah. Yang pertama adalah Profesor Haja Marjana. Yang kedua Ibu Insinyur Rita Diana. Dan yang ketiga Bapak Dr. Ali Suhardiman. Silakan Ibu Marjana, Ibu Rita dan Pak Ali. Yang tadi Pak Yosef, Bu Wiwin, silakan. Dan kemudian untuk yang ketiga, kategori pengabdian. Ini dosen-dosen yang banyak kegiatan di pengabdian. Yang pertama kami panggilkan Bapak Rustam Fahmi. Yang kedua ini agak ribet Pak. Harus ditelepon baru mau datang. Tadi enggak yakin ya. Bapak Dr. Sarinuddin. Dan yang ketiga adalah Bapak Arianto. Baik. Mohon kepada bapak-bapak tadi yang sudah dipanggil namanya, dengan rasa bangga kami minta untuk maju ke depan. Baik, kami mohon kepada Bapak Dekan, Ibu WD1, Bapak WD2 dan WD3 untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu dosen dan juga tendik. Boleh, Pak Dekan mau ngasih prolog dulu. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para guru, para kolega, jawat. Jadi sejak 2 tahun ini Fakultas Kehutanan mencoba menyemangati dan mencoba membangun atmosfer akademik yang lebih
bergairah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi sejak tahun lalu kita memilih dosen maupun tendik sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang diberikan dan penugasan-penugasan yang ada. Dan alhamdulillah kita beri tepuk tangan buat rekan-rekan kita yang ada di. Dan moga-moga program ini bisa kita lanjutkan dari waktu ke waktu sekaligus sebagai bentuk penyemangat dan pengakuan sehingga bisa menjadi inspirasi dan motivasi juga buat rekan-rekan tendik maupun dosen yang lain untuk terus bekerja dan membangun fakultas menjadi lebih baik. Selamat kepada rekan-rekan yang mendapatkan penghargaan hari ini. Baik Bapak Ibu. Tapi kita kasih selamat dulu, Pak. Pak WD 2, WD 2, WD 1, WD 3. Salaman dong. Iya. Jadi mohon maaf karena rekeningnya belum cair, maka amplopnya belum bisa dibagi hari ini. Baik, untuk itu mungkin untuk Pak Dekan, Ibu WD1, Bapak WD2 dan WD3 serta Ketua GJM untuk bisa mengambil foto bersama pada Bapak Ibu tendik dan juga dosen. Baik, sudah, terima kasih Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, nanti kita akan kirimkan via rekening termasuk sertifikatnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua GJM, Bapak Dr. Heru Herlambang. Demikian tadi telah kita saksikan bersama pengumuman hasil pemilihan dosen dan juga tendik berprestasi untuk tahun 2022 Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pelepasan purna tugas. Untuk rangkaian acara selanjutnya ada sambutan dari Dekan Fakultas Kehutanan, Bapak Profesor Dr. Rudianto Emirta. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita semua, salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena untuk hari ini kita semua masih diberi kesempatan sehat, umur untuk berkumpul bersama. Yang kami hormati dan banggakan para guru yang berkenan hadir membersamai kita di hari ini untuk melakukan upacara kecil dan syukuran kecil atas purna tugas. Masing-masing adalah Prof. Dedi Hardianto dan juga Bapak Insinyur Dadang Imam Ghazali MP. Sengaja fakultas menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dan tentu saja rasa terima kasih atas berbagai jasa yang diberikan, berbagai upaya dan kerja keras yang disampaikan oleh Bapak berdua selama membina karir di Fakultas Kehutanan. Tentu ini tidaklah cukup, gitu kan. Kami menyadari bahwa ini tidaklah cukup, mengingat bahwa begitu besar, begitu panjang masa waktu pengabdian yang diberikan. Namun demikian, mudah-mudahan bisa dimaknai sebagai bentuk apresiasi tadi. Kemudian tentu saja kepada rekan-rekan sejawat dosen yang berkenan hadir serta rekan-rekan tendik, alhamdulillah pertemuan hari ini juga menjadi lebih istimewa karena insya Allah kita akan gabungkan dengan iftar
atau buka puasa bersama di dalam framing kegiatan ini, karena memang sudah lumayan lama juga kita kerja pertemuan terakhir tidak melakukan silaturahmi. Saya juga pertama harus menyampaikan permintaan maaf juga jika kemudian dalam persiapannya terkesan buru-buru dan mendadak, karena memang ada beberapa agenda yang kami gabungkan untuk kegiatan sore hari ini. Sebagai informasi kepada kita semua, kemudian kepada para guru yang hadir, ada Prof. Bandi, kemudian Pak Iman, kemudian Pak Dadi, Pak Dedi, dan juga Kang Dadan dan Pak Agung. Tadi kami baru saja menyelesaikan rapat pleno membahas beberapa isu terkait dengan reposisi yang kami harapkan dari Fakultas Kehutanan dalam ranking penilaian kinerja. Karena sadar tidak sadar sekarang berbagai unit lembaga setara kita di universitas sekarang bekerja, mereka menjadikan kita barometer. Tapi kita mungkin sedikit terlena, jadi kadang dalam berbagai kita tersalip habis gitu ya. Jadi di kita tidak melakukan updating, tidak melakukan pencatatan baru dan lain, sehingga kami merasa perlu tadi untuk melakukan proses sosialisasi dan proses updating. Dan berikut yang lebih serius lagi yang tadi baru kita juga diskusikan adalah migrasi data, penilaian kinerja akademik para dosen yang harus selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu ke depan. Jika tidak, maka semua kinerja dari TMT terakhir akan hangus. Jadi luar biasa nih keluarnya Permenpan RB nomor 1, kemudian memaksa kita dalam waktu kurang dari 40 hari gitu ya. Dan Unmul kurang dari 1 bulan, dan 18 April sudah harus selesai untuk penilaian. Jadi stressful Pak. Jadi tadi agak sedikit delay dan tertunda. Terima kasih kehadiran para guru, para senior yang berkenan hadir. Jadi sekali lagi pertemuan kali ini sederhana sekali kami settingnya, lebih kepada bentuk rasa kami menghargai dan sesyukur kita semua, dan berharap kehadiran para guru kita, kemudian para senior yang akan segera menjalani purna tugas bisa menjadi inspirasi positif buat kita semua dalam melaksanakan karir kita masing-masing yang ada di masa sekarang. Saya juga ingin minta maaf kepada para dosen dan teknik yang baru sekedar menerima ucapan selamat dan salaman saja. Jadi sertifikatnya menyusul, demikian juga dana pembinaannya. Jadi sama seperti sudah ada, sudah siap dana pembinaannya Pak. Jadi fakultas walaupun sedikit mencoba menunjukkan apresiasi itu dari waktu ke waktu, termasuk juga Prof. Dadi, Bapak Ibu sekalian, Prof. Bandi. Fakultas Kehutanan sejak beberapa tahun terakhir menyediakan insentif kinerja publikasi. Jadi untuk merangsang dosen melakukan penelitian, pengabdian, kita menyediakan insentif publikasi pengabdian, insentif penelitian. Walaupun tidak besar, tapi kita satu dari sekian fakultas yang konsisten dalam hal ini. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat. Di luar itu tentu saja mendorong terbukanya kerjasama dan kerja bersama dan konektivitas dengan berbagai mitra agar kita bisa terhubung pembiayaan penelitian alternatif yang bisa kita gunakan. Hari ini menjadi istimewa buat kami karena partisipan yang hadir luar biasa banyak. Saya pikir ya dibanding pertemuan kita yang terdahulu, dan mohon maaf tadi saya konfirmasi ke Bu Kom kok nggak hadir, ternyata ke Alfani kita tuh Pak. Jadi mohon maaf Pak, mohon disampaikan ke Ibu juga sebagai bagian dari purna tugas fakultas, harusnya beliau juga masuk dalam list yang ada. Jadi terlewat sekali lagi, kami sudah mencoba mempersiapkan tapi selalu saja ada yang terlewatkan. Nah, kami berharap bahwa kebersamaan yang ada di kita dari waktu ke waktu terus bisa kita tingkatkan, kita bangun lebih baik dan lebih baik ke depan. Termasuk kami tentu saja dari fakultas berharap juga diingatkan, kemudian selalu diberikan masukan dan semangat, karena memang saat ini pengelolaan fakultas berbeda dengan yang lalu. Target kinerjanya naik terus Pak, Bu. Seperti tadi kita sampaikan ya, target kinerjanya naik terus gitu kan. Tapi resource kita turun terus. Nah, sebagai informasi buat kita semua, dari 12 formasi P3K yang kita tawarkan ke seluruh Indonesia secara nasional, hanya ada 5
yang lolos tahapan seleksi kemampuan dasar. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, ada 12 yang kita tawarkan formasinya dari seluruh yang ikut seluruh Indonesia, yang lolos seleksi berkas banyak. Tapi setelah mengikuti tes tulis komputer, berbasis komputer, hanya 5 yang dinyatakan lolos. Dan 5 itu pun akan besok mulai Senin kita seleksi lagi untuk tes micro teaching dan wawancara untuk kesesuaian penempatan. Di sisi lain, hari ini kita akan melepas 2 tenaga pengajar senior kita. Tahun depan saya udah melihat ada 4. Berikutnya 6. Sementara rekrutmen kita tidak secepat yang kita harapkan. Nah, karenanya barangkali ini juga pesan untuk kepala-kepala laboratorium, mungkin perlu saatnya sekarang lebih serius melakukan kaderisasi. Terutama pembekalan kekuatan bahasa, karena dari hampir semua calon yang gugur tidak bisa melampaui itu adalah di bahasa Inggris. Jadi 5 kriteria penilaian harus lulus dengan minimal 50% angkanya, passing grade-nya, tapi bahasa Inggris harus lulus. Atau salah satu nggak boleh nggak lulus. Jadi kalau salah satu nggak lulus, maka no way, nggak ada lanjutannya gitu. Jadi ini pesan juga buat kita semua ke depan. Saya pikir itu fakta yang ada sekarang. Jadi Pautan terus berbenah, namun agak menyedihkan dari 12 yang kita buka ruangnya, hanya 5 yang bisa. Dan 5 itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak juga akan mewakili kelompok-kelompok bidang yang kita butuhkan ke depan. Nah, kami akan berusaha membuka ruang itu karena sebenarnya kita sampai 2 tahun ke depan kita mengusulkan 27 formasi. Jadi masih ada tambahan lagi dari kalau 5 masih ada 22 formasi lagi yang akan kita tawarkan tiap tahunnya. Nah, tinggal dari kementerian menyetujuinya berapa gitu ya. Nah, mudah-mudahan akan ada dalam jumlah yang lebih baik. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, sehingga sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua dan terusus kepada 2 purna tugas kita, Pak Prof. Dedi dan juga Kang Dadang, Bapak Dadang. Terima kasih berkenan hadir. Di antara kesederhanaan fakultas, kita bisa merasakan nilai lebih barangkali ya kebersamaannya. Mudah-mudahan kita bisa terus. Kemudian kami juga sudah menyiapkan paket lebaran yang kecil yang nanti bisa kita semua bawa pulang. Karena kita sudah siapkan di luar juga agar bisa lebih cepat terdistribusi kepada kita semua. Saya pikir itu dari saya. Selanjutnya nanti mungkin perkenan kepada Bapak berdua menyampaikan juga pesan-pesan kepada kami selaku pengelola dan kita semua sebagai warga dan keluarga besar Pautan, apa yang harus kita kerjakan ke depan. Kepada para guru kami harapkan juga beberapa menyampaikan juga nanti mewakili kita semua, selain kepada 2 perwakilan tendik dan dosen ya, serta 1 purna tugas yang akan kita juga mintakan penyampaiannya. Dan insya Allah di kesempatan ini kami juga akan memberi sedikit gitu ya Pak, sedikit kenang-kenangan yang mudah-mudahan tidak dilihat dari besarannya, tapi mudah menjadikan bentuk peduli dan keperhatian fakultas kepada Bapak berdua yang menjalani purna tugas, dan kami mendoakan yang terbaik, kesehatan dan juga kebahagiaan buat Bapak berdua dalam menjalani purna tugas ke depan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rudianto Amirta yang telah memberikan sambutan untuk sore hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah bersama kita dengarkan kesan dan pesan sejawat. Yang pertama mungkin akan diwakilkan oleh Tendik. Kami undang Bapak Kusno untuk memberikan pesan dan kesannya untuk para purna tugas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati Bapak Dekan beserta Wakil Dekan 1, 2, 3. Yang kami hormati Prodi S1, S2, dan 3. Yang kami hormati rekan-rekan tendik dan dosen. Kami di sini mohon izin untuk
menyampaikan sepatah dua kata dari perwakilan Tendik. Pertama, izinkanlah yang pertama adalah bagi kita kegiatan ini terselenggara karena ingin menjalin silaturahmi dengan para purna tugas dengan Fakultas Kehutanan, jadi supaya terjalin kesan-kesan yang kami harapkan, yang kami tangkap dari Tendik adalah beliau berdua adalah memang dosen yang humoris, yang bergaul supel, kemudian yang humoris, bersahaja. Mungkin itu yang kami sampaikan, Pak. Jadi mohon maaf kiranya ada kata kurang lebihnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kusno. Demikian tadi kesan dan pesan dari rekan Tendi. Untuk selanjutnya ada kesan dan pesan sejawat yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Isna Yuniarwardani kepada Bapak-Bapak purna tugas. Pada Ibu kami persilakan. Mohon tepuk tangannya kepada Ibu Dr. Isna Yuniarwardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam bahagia, salam sehat buat kita semua. Jujur kalau dikatakan saya memberikan kesan dan pesan rasanya karena di depan saya semua adalah bapak saya. Dari Pak Bandi yang jadi pembimbing saya di S1 dan S2, Pak Iman, walaupun saya tidak pernah dibimbing tapi pernah menjadi WD1 ya Pak? WD1 ketika saya masih mahasiswa. Pak Dadi, bapak saya, dekan saya selama sekian tahun ketika saya di jurusan, Pak Dedi, apalagi yang kadang-kadang, sini kamu, sini. Kemudian musuh bebuyutan saya, yang entah sampai kapan saya pun nggak tahu, kalau ketemu nggak pernah akur. Sehat Kang Dadang dan Pak Agung. Saya tadi siang di telepon diminta untuk menyampaikan kesan pesan, tapi saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang sampai sekarang mungkin bukan hanya saya yang mengingat, tetapi juga teman-teman seangkatan saya. Jadi itu kaitannya antara Pak Dedi dan Pak Agung. Dan Bu Komariah juga. Sayang Ibu Kom nggak datang. Jadi ketika itu, Bu Erli ada nggak beberapa? Ketika itu kami kuliah dasar-dasar manajemen di ruang 402. Bu Kom menugaskan Pak Agung, waktu itu asistennya, untuk mendampingi kami diskusi. Tetapi bukan diskusi, malah ribut nggak karu-karuan. Tiba-tiba datanglah Pak Dedi, masuk, Pak Dedi rupanya ngajar di ruang 401. Dan berisiknya kami di atas itu sampai ke bawah. Pak Dedi datang, kemudian kalian pagi-pagi ribut seperti orang di pasar pagi. Kami semua kan kaget, karena kan waktu itu baru semester, seingat saya semester 2 mungkin, yang belum kenal semua dosen. Jadi udah pada diem gitu.
Dan begitu Pak Dedi keluar, kami itu semua ketawa, bukan menertawakan Pak Dedi, tapi karena di dalam situ ada Pak Agung yang ikut dimarahi Pak Dedi. Pak Dedi nggak tahu ada Pak Agung. Dan itu kalau kami satu angkatan ketemu gitu, selalu menjadi menjadi cerita yang tidak akan pernah kami lupakan. Jadi Pak Dedi itu masuk, nggak masuk sebenarnya hanya di pintu, tapi Pak Dedi tidak melihat di dalam situ ada Pak Agung yang mestinya ketika itu mendampingi kami berdiskusi untuk mata kuliah dasar manajemen. Jadi Pak Agung ikut dimarahin, tapi Pak Agung kan cuek. Pak Agung mah nggak peduli, yang penting kelas jalan gitu. Laporan ke Bukom sudah diskusi, sudah gitu. Dan nilainya juga sama Bukom dikasihnya 80, 90. Delalahnya karena waktu itu pakai sistem simpangan bakunya jadi sangat kecil. Sehingga yang dapat nilai akhir 90 itu nggak dapat A. Jadi nilainya cuma BC begitu saja. Karena Pak Bukom dan Pak Agung baik hati. Jadi sama sekali nggak ada yang dapat A ketika itu. Jadi yang dapat 90 itu pada kesel. Wah. Ya itulah ketika penilaian dinilai berdasarkan kemampuan kelas. Kalau sekarang kan tidak seperti itu begitu. Jadi mungkin itu kenangan yang pasti saya yakin Mbak Beben juga pasti akan mengingat itu terhadap Pak Dedi dan Pak Agung. Kalau terhadap Kang Dadang nggak akan saya ceritakan karena itu tadi musuh bebuyutan saya yang kapanpun ketemu pasti ribut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Doa kami semua, saya atas nama semua dosen Tendik di Fahutan yang masih aktif, doa kami semua untuk bapak-bapak semua, dan pastinya juga untuk Ibu Kom, ada Ibu Ida, Ibu kami juga, mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan Allah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Isna Yuniar Wardani. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, jujur saya sangat senang sekali mendengarkan kisah-kisah nostalgia seperti itu, dan tentunya saya yakin Bapak Ibu di sini juga mengenang kisah-kisah klasik saat-saat tersebut ya Bapak Ibu. Kisah-kisah di mana kita bisa tertawa bersama pada momen itu, padahal waktu itu momen itu mungkin sangat-sangat menegangkan ya Bu ya. Tapi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kemudian itu menjadi kisah-kisah lucu, kisah-kisah kenangan manis pada saat dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Isna Yuniar Wardani. Untuk selanjutnya, kesan dan pesan akan kita dengarkan bersama oleh perwakilan Purna Tugas Bapak Profesor Dr. Dadi Ruhyat. Kami persilakan Bapak. Baik, ya kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Profesor Dadi Ruhyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu-Ibu, Bapak-Bapak. Tidak terbersit di pikiran saya untuk memberikan sambutan di hadapan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Tapi mengingat suasananya yang memang buat saya terasa sangat penting. Ada satu silaturahim antara Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah mengakhiri tugasnya di lingkungan Fakultas Kehutanan Unmul dengan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dosen dan juga tenaga pendidikan yang masih aktif tentunya. Jalinan silaturahim seperti ini sangatlah baik untuk terus kita pelihara bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya terkesan tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dekan Fakultas Kehutanan Unmul, ya, yang sangat membanggakan bahwa Fakultas Kehutanan terus
memiliki inspirasi untuk meningkatkan kinerja dan performa lembaga yang sama-sama kita cintai ini. Saya yakin Fakultas Unmul akan terus maju memberikan sumbangsihnya yang terbaik bagi masyarakat, bagi pemerintah daerah, dan bagi para usahawan yang berusaha di lingkungan Kalimantan Timur ini. Ibu-ibu, bapak, ada pepatah mengatakan tidak ada perjamuan yang tidak selesai. Itu pula berlaku bagi masa kerja kita di lingkungan Fakultas Kehutanan ini. Ada yang telah mengakhiri setelah mengabdi 40, bahkan Pak Bandi saya dengar tadi sesudah 50 tahun mengabdikan diri, toh waktunya tiba untuk mengakhiri itu semua. Kita syukuri karena kita meninggalkan fakultas ini dalam keadaan yang sangat baik dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan hal-hal yang baik yang memang ingin kita dengarkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, akhir tugas bukanlah satu akhir untuk segalanya. Banyak pilihan yang saya rasakan. Yang pertama, bagi yang mampu, dia punya banyak waktu untuk berwisata ke sana ke sini bersama keluarga. Sayang sekali saya tidak tergolong pada golongan itu. Hal lainnya lagi, tentu kita bisa lebih banyak menekuni hal-hal yang selama ini kurang kita berikan porsi waktu, terutama yang menyangkut masa depan kita di sisi yang lain. Dan tentu lebih banyak waktu untuk bergaul dengan keluarga yang selama ini mungkin kurang terperhatikan. Dan yang ketiga, saya kira ada juga dari kalangan kita ini yang masih merasa semangat, masih ada kesempatan untuk bekerja, meneruskan apa-apa yang sudah dirintis di fakultas, walaupun tidak di lingkungan lembaga kita ini. Yang manapun itu, semua adalah pilihan yang baik. Mari kita syukuri semuanya dan kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu, dosen dan tenaga pendidikan yang masih aktif sekarang diberikan kekuatan, diberikan semangat, diberikan kapasitas, dan diberikan kejujuran untuk terus melaksanakan apa-apa yang dipercayakan kepada mereka semua. Bagi Pak Profesor Dedi dan Pak Dadang khususnya, kita sambut dengan gembira masa purna tugas ini. Bukan satu titik di mana kita lalu harus berhenti. Kita yakini masih ada hal-hal yang masih bisa kita lakukan dan kita pelihara terus silaturahim di antara kita semua sesama purna tugas dan tentu dengan teman-teman yang masih ada di lingkungan fakultas. Demikian, terima kasih untuk mendengarkan sepatah dua patah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Dadi Ruhyat. Dan demikian tadi sama-sama kita telah mendengarkan mengenai kesan dan pesan dari rekan Tendik, dosen dan juga perwakilan purna tugas pada kesempatan sore hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ada pembacaan CV dari Bapak Harmonis. Kepada Bapak mungkin langsung kita persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Yang saya hormati Bapak Dekan dan Bapak Ibu WD, Kepala Laboratorium, guru-guru saya yang saya banggakan dan saya cintai, mulai dari Pak Agung, Pak Dadang, saya tes ini Pak, saya tidak mau mengulangi Pak Heru. Pak Dedi, Pak Iman, Pak Bandi, serta bapak-bapak yang masih aktif. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, baik izinkan saya membacakan riwayat hidup dari selama beliau berkarir di Fakultas Kehutanan tentunya. Saya mulai dari Profesor Dr. Insinyur Dedi Hadrianto MAGR. Beliau lahir di Gombong 1 November 1952. CPNS terhitung mulai 1 Maret 1975. Saya masih berumur 1 tahun, Pak. PNS beliau di 1 April 1976. Masa kerja beliau di Fakultas Kehutanan 47 tahun 9 bulan. Dari lab budidaya hutan, kalau dulu kita mengenal silvicultur, sekarang di merger menjadi budidaya hutan. Bidang spesialis beliau adalah ekofisiologi pohon dan silvicultur hutan tropis. Selama beliau di Fakultas Kehutanan, beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Lab Ilmu Dasar dari tahun 1977 sampai dengan 1978, kemudian menjadi Kabak Litbang 1978, kemudian beliau juga pernah menjadi Kasub Departemen Pembinaan Hutan 1978, kemudian menjadi pembantu Dekan 2 Fakultas Pertanian Untak, Pak ya. Ya, Samarinda 1984 sampai dengan 1986, kemudian menjadi pembantu Dekan 3 Fakultas Unmul di tahun 1985 sampai dengan 1986. Beliau juga pernah menduduki Kepala Laboratorium Silvicultur di tahun 1993. Kemudian beliau juga aktif di beberapa konsultan seperti itu. Kemudian pernah juga di koordinator riset analisis mengenai dampak lingkungan dan studi kelayakan hutan tanaman. Ini di Kucing, ya, di Sarawak di tahun 1995. Kemudian Kepala Pusrehut Unmul dari tahun 2000 sampai 2004. Jadi Board of Advisory Care Internasional 2003 sampai 2004. Kepala Pusat Rehabilitasi Lahan dan Konservasi IKHT Unmul 2024. Kemudian Kepala Pusat Pengkajian Perubahan Iklim 2009 sampai dengan 2010, dan menjadi Wakil Ketua Kelompok Kerja RIDD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 sampai dengan 2010. Boleh tepuk tangan kepada guru kita, Prof. Dedi Hadrianto. Terima kasih kami ucapkan. Kemudian saya juga akan membacakan CV dari Bapak Insinyur Dadang Imam Ghazali MP, kelahiran Bandung 27 September 1957. Masa bakti CPNS-nya mulai 1 Maret 1986. PNS-nya terhitung dari 1 Oktober 1987. Masa kerja 36 tahun 9 bulan. Beliau dari Lab Perencanaan dan Pemanenan Hutan dengan bidang spesialisasi rekayasa pemanenan hasil hutan. Selama beliau berkarir di Fakultas Unmul, menjadi pembina sampai sekarang, saya pikir, dari IKA Fakultas Unmul, dan insya Allah mungkin tidak tergantikan, Pak. Kemudian beliau juga pernah menjadi ketua IKA Fakultas Unmul setelah periode Pak Prof. Maman, setelah periode Prof. Maman. Kemudian pembantu Dekan 3 era Pak Prof. Sipon Muladi dan era Prof. Afif Rohemi, Pak ya. Kemudian beliau juga pernah berkiprah di Dewan Kehutanan Daerah tahun 2008.
kemudian Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia juga dimulai di tahun 2008, kemudian Dewan Kehutanan Daerah, kemudian juga beliau pernah menjadi tim ahli atau tim pakar dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2019. Kemudian juga beliau menduduki berapa periode di tim pakar di DPRD Provinsi Kalimantan Timur sampai di tahun 2019-2020. Baik, kita berikan aplaus kepada Pak Dadang. Baik, mungkin tadi ada yang terlewat juga, mungkin kita juga dari Fakultas Kehutanan menyampaikan bela sungkawa yang sangat mendalam atas berpulangnya ke rahmatullah Bapak Insinyur Ecep Iskandar MP yang telah berpulang beberapa hari yang lalu. Kemudian sebelumnya juga kita juga kehilangan salah satu laboran kita, ada Mas Raharjo dari lab keanekaragaman hayati. Dia juga sudah berpulang beberapa bulan yang lalu. Kami dari fakultas menyampaikan bela sungkawa dan semoga keduanya mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat dari segala amal ibadah yang telah diperbuat dan diampuni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya saya mengundang kepada Prof. Dedi Hadrianto, kemudian juga kepada Pak Dadang Ghazali. Terserah Pak, mau di atas atau di bawah ya? Mungkin masih bisa berkenan di atas Pak ya? Ya di atas Pak. Ya. Kemudian juga mengundang kepada Pak Dekan sekaligus Pak Bu WD1 dan Pak WD3 untuk mendampingi. Mudah-mudahan ini tidak zong, tidak seperti tadi. Baik, bisa dipandu Pak Bu. Baik, insya Allah ada sedikit cenderamata dari fakultas untuk beliau berdua yang akan diserahkan oleh Pak Dekan. Baik, kepada Bapak Ibu Dekan dan AWD untuk bisa mengambil foto bersama. Setelah kita saksikan bersama penyerahan cenderamata kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Hadrianto MAGR dan Bapak Insinyur Dadang I Ghazali MP. Kita saksikan pula bersama pengambilan foto oleh Dekan WD 1, 2, dan 3 dan juga Bapak-Bapak purna tugas kita pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa mendengarkan bersama pesan dan harapan dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Hadrianto MAGR. Kami persilakan.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah kenapa ini ya, suara saya sekarang agak berubah karena puasa atau karena tua. Ya. Ya. Ini suatu suasana yang sangat berharga bagi saya. Saya ucapkan kepada dekan atas kesempatan ini. Saya diberi kesempatan untuk berpamitan ya dengan fakultas ini. Saudara sekalian, tadi sudah ada ya, tadi disampaikan. Saya mengabdi di Unmul di Fakultas Kehutanan itu sejak tahun 74. Tanggal 18 Agustus saya mendarat di Samarinda. Pakai kapal Nusa Indah dari Surabaya. Ya, saya bersama-sama dengan almarhum Pak Abu Bakar. Saya bawa mobil yang dibeli oleh Pak Sambas pada waktu itu ke Samarinda, yang nyupirin si Sugianur. Sampai di sini tanggal 18 Agustus. Jadi saya 17 Agustusan itu ada di laut pada waktu itu. Jadi saya nggak pernah nyangka ya. Pada waktu itu saya melamar beberapa perusahaan, termasuk Inutani saya melamar, saya diterima di sana. Tapi saya lebih memilih untuk datang ke Unmul. Jadi mulai tanggal 18 Agustus itulah saya tahun 2004 itu saya mulai berhidup di Samarinda dan berkarya di Samarinda. Kalau di total tadi sudah ada sekitar kurang dari 48 tahun. Pada waktu saya datang ke sini itu Unmul itu ya nggak lebih daripada madrasah lah. Ya. Kampusnya ada di Sidomulyo dan ada di Jalan Kapuas pada waktu. Alhamdulillah datang sini udah ada senior saya termasuk Pak Dadi, Pak Bandi. Saya oleh Pak Sambas pada waktu itu ditempatkan di Sidomulyo satu rumah dengan Pak Bandi, dengan Pak Mansur. Kita satu kamar tidur bersama-sama. Yang pada waktu itu. Entah sampai tahun berapa Pak Bandi nikah baru dapat rumah. Menggantikan siapa dulu lupa saya. Jadi dan jangan heran ya pada waktu itu saya datang ke sini, saya menjadi asisten kimia. Suatu profesi atau mata kuliah yang tidak pernah saya pelajari dengan baik. Membantu Pak Apip dan Pak Yos ya kalau nggak salah ya, Pak Yos. Gitu. Tapi di luar itu selama sampai saya mendapatkan titel insinyur, saya mengajar tidak kurang daripada 14 mata kuliah pada waktu itu. Memang belum ada. Termasuk bahasa Inggris saya ngajar, termasuk geologi, silvikultur, teknik persemaian, dan lain sebagainya. Saya total itu semuanya, termasuk eksploitasi hutan. Jadi saya ini dosen yang serba bisa. Saudara-saudara sekalian, banyak sekali pengalaman seperti halnya pengalaman penelitian. Saya kan sekolahnya dulu dari AIKA Bandung, tidak tahu yang namanya hutan tropis. Setelah bulan Agustus saya datang, bulan November saya sudah ditugasi untuk survei RKT. Itu perkenalan pertama saya dengan hutan Kalimantan di GP pada waktu itu. Nah, selama saya ada di Universitas Mula Warman ini, alhamdulillah, tadi juga sudah disampaikan berbagai macam kedudukan yang telah saya jalani, termasuk tadi di Untak. Saya ini pendirinya Untak, pendiri Fakultas Pertanian. Pada waktu itu rektornya kalau nggak salah gubernur yang meninggal itu siapa? Ardan apa ya? Dia bilang
Pak Dedi bikin fakultas kehutanan. Jangan Pak, kalau fakultas kehutanan tidak akan berkembang. Lebih baik fakultas pertanian, nanti kehutanan sebagai salah satu jurusan. Saya dengan almarhum Pak Risman pada waktu itu. Terus pada waktu itu kita disuruh jadi dekan. Ya kan? Saya saya nunjuk Pak Risman nunjuk saya. Saya pada waktu itu pas lagi menjabat di Fakultas Kehutanan sebagai PD3 pada waktu itu. PD1-nya Pak Iman ya kalau nggak salah, PD2-nya saya kalau nggak salah, PD3-nya Pak Juni Hangkueng. Ya. Saya disuruh menjadi dekan di sana, tapi saya tolak, saya nggak mau dan nggak boleh pada waktu itu oleh rektornya Pak Sutrisno Hadi. Nggak boleh, kita merangkap jabatan itu nggak boleh. Nah, selama saya ada di Universitas ini, tadi juga sekali lagi, saya termasuk yang berkiprah di bidang perubahan iklim. Dengan adanya saya berkiprah di perubahan iklim dan lain sebagainya, ya berbagai macam. Saya sudah menghadiri sekitar 20 konferensi internasional, udah 20 negara yang saya hadiri. Termasuk Jerman, Afrika Selatan, Maroko, Meksiko, Brasil, Amerika 3 kali kalau nggak salah. Ya. Lalu ke Jerman dan sebagainya. Ini yang saya harapkan pada saudara sekalian. Jangan Anda hanya menjadi jago kandang. Please. Ya. Anyway, you need to speak English. You have to improve your English. Itu pesan saya. Anda harus bisa membawa bendera Unmul keluar. Saya terus terang aja sampai saya kemarin karena saya sudah nggak bisa lagi berjalan, nggak bisa baik komunikasinya. Saya ditawarin kemana, ke Spanyol atau kemana itu. Saya tolak, saya udah nggak bisa lagi. Nah ini harus ada pengganti saya yang harus membawa bendera Unmul. Saya nggak tahu Pak Dekan apakah sudah ada. Entah bidang apa saja please. Ya, bawa bendera Unmul, bendera Fakultas Kehutanan Unmul. Jangan sampai hutannya kita tongkrongin di sini, tapi yang terkenal Gajah Mada atau IPB, gitu. Ya, tolong, walaupun kita jauh dari Jakarta, sebentar lagi IKN ibu kota kita ada di sini. Ya, apakah kita sudah siap? Konsep-konsep bagaimana kita mengetahui problem internasional itu perlu. Anda jangan hanya bicara mengenai masalah itu. Masalah lokal saja, tapi bawa masalah lokal ini ke ranah internasional. Saya jadi pendidik, ya ini tolong juga disadari. Kita pendidik bukan hanya sekedar pengajar. Pendidik itu bukan hanya sekedar otak, tapi perilaku. Tadi pernah saya marahi dan sebagainya kayak itu. Termasuk siapa yang ada Agung, Profesor Agung ada. Profesor Agung juga pernah ngaku pada saya. Bapak ingat nggak dulu pernah marah sama saya? Rupanya dia pernah saya marahi. Saya mau kasih kuliah, kursi berantakan. Kamu siapa? Saya mahasiswa Pak. Bereskan ini semuanya. Itu baru tahu ceritanya beberapa tahun yang lalu dia ngaku sama saya. Ya, sebelumnya nggak pernah itu. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sebaiknya kita harus tahu, ya, kita bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan, itu tidak. No, that is not our purpose. Tapi perilaku. Makanya saya nggak akan ngajar kalau kursinya belum rapi. Nggak mau saya. Silahkan. Saya kalau ngajar mesti saya rapikan dulu, itu baru saya ngajar, karena unsur pendidikannya, ya tepat waktu dan sebagainya. Demikian juga ini jadi perhatian kita semua, terutama pada bidang saya ya, bidang ekofisiologi dan silvikultur. Kita masih belum punya banyak fasilitas. Kita hanya banyak tahu teori, tapi kalau ditanya bagaimana cara mengukur fotosintesa, bagaimana cara mengukur transpirasi, bagaimana mengukur kalau kadar air tanah sih mudah, ya itu masih belum tahu.
Ini perlu kita ini kan. Jadi Anda jangan hanya berpikir apa yang ada saja. Berpikirlah ke depan. Ini yang saya ingin. Dan pada bagian yang paling penting sekarang ini yang ingin saya sampaikan, ya, saya tahulah saya bukan orang yang ideal, walaupun pikiran saya yang ideal. Saya sering marah-marah. Pasti mungkin di antara Anda semuanya mahasiswa pasti ada yang pernah saya marahi dan sebagainya. Tapi saya tidak apa-apa. Saya tidak pernah marah karena saya minta duit. Enggak. Saya ingin marah karena saya ingin Anda menjadi seorang pendidik yang bagus. Gitu. Ya. Namun demikian saya ini manusia. Nggak bisa lepas dari salah dan marah dan lupa dan sebagainya. Dalam kesempatan ini dengan sangat rendah hati, saya mohon kerelaan, keriduan saudara-saudara sekalian untuk memaafkan saya. Ini bulan Ramadan juga. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Saya termasuk bangga, umur saya sekarang sudah 70 tahun lebih. Sudah banyak anak-anak orang staf muda yang mendahului. Ya. Jadi jangan Anda sombong dengan umur. Umur itu kalau bisa isinya banyak pahalanya. Nah itu tadi. Untuk meringankan saya nanti di akhirat, mohon saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon dimaafkan. Dan saya memaafkan Anda semua. Anda nggak usah repot-repot cari saya untuk minta maaf. Ya, sampaikan kepada teman-teman Anda yang pernah mengenal saya bahwa saya minta maaf. Saya ini bukan guyon, serius. Ini urusannya bukan urusan dunia, ini urusan akhirat. Saya menginginkan agar ilmu yang saya sampaikan itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Ya, saya banyak sekali punya kelemahan, banyak sekali punya kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Demikian juga salam hormat saya juga kepada Bapak, para senior-senior saya, ya, yang ada di sini, dan kepada saudara-saudara sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Dedi Hadrianto yang telah memberikan sepatah dua kata pesan terutama untuk kami yang masih aktif di Fakultas Kehutanan. Selanjutnya kami undang Pak Dadang Imam Ghazali untuk memberikan hal yang sama, kesan dan pesannya buat kami untuk nanti bekal kami dalam mengelola Fakultas ke depannya. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya saya nggak usah ditungguin di sini deh, biar bapak-bapak di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad SAW, bahwa pada sore hari ini yang cerah kita bisa berkumpul di sini dengan kondisi sehat walafiat, walaupun memang ada yang kurang sehat juga. Tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul lama. Mungkin berapa bulan saya tidak ke kampus, tidak melihat ruangan ini, kangen juga. Bahwa di sini saya dulu besar, di Sidomulyo saya lahir, dan saya tamat di Gunung Kelua. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada fakultas atas undangannya, khususnya wabil khusus kepada Dekan Pak Profesor Rudi, dan mohon maaf kepada seluruh staf Fakultas Kehutanan bahwa hanya dengan
alasan saya pertemuan bisa diundur di hari Kamis. Terima kasih Pak Rudi sudah merekayasa waktu supaya saya bisa hadir. Yang tadinya hari Rabu digeser sama Pak Rudi hanya gara-gara seekor dadang untuk bisa kumpul kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Fahutan, ya, di mana selama ini saya bernaung di bawahnya, numpang nama di bawahnya, karena saya tidak pernah merasa berbuat banyak terhadap Fakultas Kehutanan ini. Tapi tetap Fakultas Kehutanan saya cintai. Karena dengan adanya Fakultas Kehutanan saya bisa punya nama di luar. Walaupun tidak sebesar nama bapak-bapak yang lain. Tetapi Dadang diakui di luar juga karena Fakultas Kehutanan. Oleh karena itu titip pesan kepada adik-adik saya khususnya. Jangan lupa, kita lahir, kita besar karena Fakultas Kehutanan. Belum tentu Anda menjadi dokter, belum tentu Anda menjadi profesor kalau tidak di Fakultas Kehutanan. Belum tentu. Oleh karena itu, sebesar apapun nama kita, sekuat apapun power kita, jangan lupa rumah kita Fakultas Kehutanan. Ingat itu bahwa kita di Fakultas Kehutanan. Besar kita di Fakultas Kehutanan. Sing-singkan lengan baju untuk Fakultas Kehutanan, curahkan sedikit keringat untuk Fakultas Kehutanan, biar Fakultas Kehutanan tambah maju. Kawan-kawan, bapak-bapak senior, hormat saya buat para senior dan super senior. Kalau senior itu Kak Parojehan senior saya, Pak Agung itu senior saya, Ibu Ida senior saya, ada super senior. Ya beliau, Pak Bandi, Pak Iman, Pak Dadi, Pak Dedi, itu super senior karena sejatinya beliau adalah guru-guru saya. Yang mewarnai kehidupan pribadi saya adalah beliau-beliau. Dan kawan-kawan semua yang juga memberikan arti jadi seekor dadang ini di Fakultas Kehutanan yang kadang-kadang disebutnya dosen preman atau PD3 preman. Alhamdulillah karena ini diwarnai oleh kawan-kawan semua, oleh kebersamaan kita semua. Dan harapan saya di ujung ini, di ujung Ramadan ini, mari ada yang tercecer kebersamaan kita di bulan Ramadan ke depan, di bulan hari-hari ke depan. Sesuatu yang tercecer dari kebersamaan mudah-mudahan bisa dirakatkan kembali, bisa dieratkan kembali sehingga Fakultas Kehutanan kokoh menjadi satu, tidak hanya terpisahkan oleh jurusan atau bidang atau apapun, bahwa Fakultas Kehutanan adalah satu. Karena hanya dengan kebersamaan kita tetap akan jadi lebih unggul lagi. Mungkin kalau nanti ada kualifikasi unggul apa Pak Rudi? Unggul ya. Itu mungkin ada yang unggul lagi, kita akan mencapai ke sana. Kalau kita bersama, kita bangun bersama Fakultas Kehutanan lebih maju lagi. Dan itu harapan kami. Mungkin juga harapan para super senior kita juga mengharapkannya seperti itu. Sekali lagi bahwa saya bukan siapa-siapa tanpa Fakultas Kehutanan. Oleh karena itu, terima kasih Fakultas Kehutanan, terima kasih ya Allah. Saya diizinkan, saya diberi rahmat untuk bisa bergabung di Fakultas Kehutanan. Sekaligus juga pada kesempatan ini saya mohon maaf khususnya kepada para senior, super senior, kawan-kawan, sejawat, adik-adik saya. Mungkin selama ini bukan mungkin lagi, tapi banyak kesalahan kata dan kesalahan perilaku saya yang mungkin saja tidak berkenan di hati ibu, bapak, senior, super senior, dan rekan-rekan sejawat dengan gaya saya yang dia bilang nyeleneh, tapi ya memang pribadi saya seperti ini, hati saya selembut salju. Apalagi kalau melihat adik-adik saya yang dulu waktu kuliah tidak ada apa-apanya, kenapa manisnya di hari tua? Iya, kok aneh gitu loh ya, itu sesuatu. Nah, inilah kehidupan itu ya. Kenapa? Mana saya naksir Ibu Toni dulu itu waktu masih kuliah, karena belum terbeli gincu sama bedah kan. Kalau sudah terbeli, kok jadi manis di hari tuanya gitu. Ada satu yang saya memberi semangat kepada kawan-kawan, khususnya kepada para calon-calon pensiunan. Ada 1, 2, 3, 4. Bahwa pensiun itu sama dengan cucu, Bapak. Sama dengan cucu. Tidak semua orang bisa mendapatkan pensiun. Tidak semua orang bisa punya cucu, kan begitu. Jadi berbahagialah bagi bapak-bapak termasuk saya sendiri.
karena bisa pensiun. Karena ada yang tidak, belum tentu semua orang merasakan pensiun. Sudah dipanggil duluan sebelum pensiun. Begitu juga dengan cucu. Belum tentu semua orang punya cucu, karena sebelum punya cucu sudah dipanggil duluan. Maka berbahagialah bapak-bapak atau kita semua yang pensiun dan punya cucu. Oleh karena itu, cepat-cepatlah pensiun dan punya cucu. Ya, ya. Ada lagi bapak-bapak, ini kenikmatan pensiunan. Pensiunan itu nikmatnya 2 saat saja, Pak. Mungkin bapak-bapak boleh rasakan, betul atau tidak, saya yakin ini sangat betul. Yang pertama, pada saat bangun pagi sesudah pensiun, nggak kaget lagi harus ngajar, nggak kaget lagi harus nyiapin bahan, nggak kaget lagi ngurusin skripsi. Plong hati. Tidak ada. Yang kedua, saat yang paling berbahagia itu adalah pada bulan-bulan disuruh ngurus BKD. Ya kan? Sekarang saya mau bulan Juli aku santai aja, orang sibuk. Ada itu, ada Sinta, ada ini, ada Sinta. Nah yang pensiun udah nggak ngurus itu lagi. Itu salah 2 kebahagiaan pensiun. Saat-saat yang lain biasa-biasa sajalah. Apalagi pendapatan ya agak kurang-kurang dikit biasa. Nah, biasa tupang hanya saja ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih dipercaya orang. Dan hal itu juga saya kembali berkat saya di Fakultas Kehutanan. Kalau saya tidak di Fakultas Kehutanan, nggak akan ada yang melihat mungkin si Dadang itu siapa. Tapi karena saya keluar dan berada di Fakultas Kehutanan, maka saya punya penghargaan lain di luar kampus. Alhamdulillah, sampai detik ini pun, sampai saat ini masih dipercaya oleh DPRD untuk mendampingi Komisi 3 dan kemungkinan saya akan beralih ke Badan Kehormatan DPR, dan sekali lagi juga ini kebanggaan bagi saya dan mungkin juga saya sering lapor ke Profesor Dadi bahwa saya tidak pernah neko-neko di sana. Saya hanya menjalankan tugas saja dan saya hanya bekerja, tidak mencari apapun selain mencari keriduannya dan mencari tambahan untuk dapur. Itu saja. Ya, mudah-mudahan terakhir demikian celoteh dari pensiunan. Ampun maaf, dari sejak kita bergabung, dari sejak kita kenal, mungkin ya beginilah saya, mohon dimaafkan, minta keridoannya. Kalau orang Banjar bilang minta keridoannya lah, jangan dibawa ke dalam hati. Maaf yang saya minta, mewakili keluarga juga, mudah-mudahan Bapak, Ibu, saudara-saudara semua ikhlas untuk memaafkan saya jika saya terdapat kesalahan selama ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Dadang Imam Ghazali MP. Dan sebelumnya kami ucapkan pula terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Hadrianto MAGR yang telah memberikan sepatah dua patah kata untuk kita pada sore hari ini, di mana sepatah dua patah kata tadi sangat membangun kita, dan harapan bersama semoga Prof. Dedi dan juga Bapak Dadang bisa selalu mendampingi serta ikut andil dalam membangun Fakultas Kehutanan menjadi lebih unggul lagi, tadi kata Pak Dadangnya. Sekali lagi tepuk tangan kepada Profesor Dedi dan juga Bapak Dadang. Bapak, akan ada penyampaian doa oleh Bapak Dr. Yuliansyah kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian, mari di akhir hari ini kita menundukkan kepala dan hati kita selain berdoa kepadanya. Semoga acara kita hari ini Allah ridhoi dan Allah berikan keberkahan, hidayah, taufik dan
dan ampunan kepada kita semua. Mari kita membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'iman, hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di sore hari ini di tempat yang mulia ini kami berkumpul dalam rangka pelepasan purna tugas guru kami yang telah bertugas di kampus ini, Dedi Hendrianto dan Bapak Dadang Muhyali. Semoga apa yang telah beliau lakukan di kampus ini menjadi amal ibadah, amal jariah di sini, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang hadir pada hari ini, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dosa para pendahulu kami yang telah mendahului. Semoga apa yang telah kami perbuat menjadikan kami mulia di sini, Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang memberi petunjuk, ya Allah, tunjukilah kepada kami jalan yang benar itu benar, berilah kemampuan kami untuk mengikutinya, dan tunjukilah ya Allah yang salah itu salah, berikan kekuatan untuk bisa menghindarinya. Ya Allah, ya mengabulkan segala doa, ya Allah, di bulan suci ini yang berdoa kepada ya Allah, ampunan, kehidupan, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam sahabat, keberkahan dalam pekerjaan, keberkahan dalam rezeki, gaji, dan pendapatan yang halal, keberkahan dalam teman dekat kami, teman satu kantor kami, keberkahan dalam menjalankan segala aktivitas tugas-tugas kami, ya Allah. Berilah kami kekuatan, keistiqomahan dalam menjalankan tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk senantiasa ikhlas menjalankannya, untuk senantiasa cerdas menjalankannya, senantiasa berbuat kebaikan tanpa pamrih. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah apa yang kami perbuat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah kita saksikan bersama pembacaan doa yang sekaligus juga menutup acara kita pada hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tersebut juga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dedi dan juga Bapak Dadang serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan kami selaku panitia juga memohon maaf sekiranya terdapat kesalahan dalam pelaksanaan maupun saya pribadi juga memohon maaf apabila ada terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Baik, sebelum itu mungkin kita akan bersalam-salaman ya Bapak ya. Kami undang kepada Profesor Dedi dan juga Bapak Dadang untuk bisa maju ke depan, kepada Bapak Ibu untuk bisa bersalam-salaman bersama. Ya. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام
حياتنا بالإيمان. يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي. صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى. محمد حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. محمد محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام